Gimana Pak Gary? Udah siap? Udah, yuk berangkat. Nah, kita udah sampai nih. Lah, kayak kenal nih rumah. Tadi itu kan mobil si Topik. Tumben pagi-pagi keluar. Mau kemana ya? Gak penting dah. Yang penting saya hari ini mau ketemu Intan. Nama ayah cewek itu siapa? Namanya Pak Antoni, Pak. Antoni. Seperti nggak asing tuh nama. Ya udahlah. Ya udah, ayo masuk. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Pak Jack. Ayo masuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Maaf Pak Antoni, kami datang lagi untuk bicara baik-baik soal kasus Fadil dan Dea. Iya Pak, kami tahu Fadil salah, tapi kami mohon, mungkin masih ada ruang untuk damai. Terima kasih sudah menerima kami, Pak Antoni. Saya, Gary, pengacara keluarga Pak Jack. Kami sangat menghormati keputusan Bapak, tapi kami ingin membicarakan kemungkinan penyelesaian secara kekeluargaan. Gary? Iya, Pak. Saya Gary Saputra. Bapak kan... Kamu kan dulu anak magang yang bikin berkas kontrak merger telat 2 hari ya? Gara-gara kamu, saya dibantai habis sama senior. Waduh, iya Pak, saya ingat. Dan saya minta maaf lagi Pak untuk itu. Dan sekarang kamu pengacara yang membela bocah yang bawa kabur anak saya. Pak, saya tahu situasinya rumit, tapi saya di sini karena ingin membantu menyelesaikan secara kekeluargaan. Fadil dan Dea juga saling suka. Gary, kamu tahu prinsip di kantor dulu? Kita nggak pernah bela kasus yang menyangkut konflik pribadi. Kamu ingat itu? Iya Pak, saya ingat Pak. Maaf. Kalau kamu tetap di sisi mereka, itu artinya kau memilih untuk menentang saya. Waduh, gimana nih? Gimana Pak Gary? Kok jadi gini sih? Maaf Pak Jack, Ibu. Saya tidak bisa lanjut mendampingi kasus ini. Ada batas moral yang tidak bisa saya langgar. Tapi Pak Gary, Saya tidak ingin membawa pertempuran ke meja yang dibangun oleh orang yang mengajarkan saya integritas. Saya mundur. Kami tetap memohon kebaikan hati Bapak, Pak Antoni. Fadil itu bukan penjahat. Mungkin memang dia bukan penjahat, tapi dia tetap harus belajar konsekuensi. Dia harus menerima hasil perbuatan dia. Tapi saya akan pikirkan, saya akan pertimbangkan lagi masalah ini. Tapi untuk saat ini, saya belum bisa ikuti kemauan Bapak Ibu. Jadi mohon pengertiannya. Semoga Bapak bisa hargai keputusan saya untuk saat ini. Wah, baik, terima kasih Pak. Sudah mau mempertimbangkan kembali keputusan Bapak. Kami tunggu keputusan Bapak ke depannya. Wah, terima kasih Pak. Kami sangat hargai itu. keputusan Bapak itu. Buset, kok suasana rumah ini kayak nunggu hasil sidang MK? Tegang banget. Jadi apa nih yang mau dibahas, Intan? Gini Kipli, sebelum saya ceritain ke kamu harus janji ya bisa jaga rahasia ini. Serius banget nih. Waduh, jangan bilang kamu mau nembak saya ya. Harus siap mental nih. Kipli, kita serius nih. Tapi tuh si Dea kenapa? Mukanya kayak abis nelen ikan asin. Gini Kipli, Dea hamil. Apa? Iya Kipli, saya hamil gara-gara kabur bareng Fadil waktu itu. Ya Allah, Dea. Terus sekarang gimana? Fadil di dalam, kamu di luar, dan ini, aduh. Kita bingung nih Kipli. Fadil harus tahu, tapi kita nggak bisa sembarangan masuk ke tahanan. Ayah Dea aja belum mau maafin si Fadil. Apalagi kalau sudah tahu masalah ini lagi, makin marah tuh sama Fadil. Waduh, ini masalah berat sih. Tapi saya punya ide. Nah, ide apa tuh? Gini, saya bakal hubungin anak-anak Daglok yang lain. Topik, Santo, sama Acil. Kan si Topik sepupuan dengan Fadil. Siapa tahu bisa bantu kirim pesan atau nitip kabar ke Fadil. Karena cuma dia alasan yang masuk akal untuk komunikasi dengan Fadil. Serius Kipli, emang bisa ya?
Ya, saya nggak janji, tapi bakal saya coba. Kita nggak akan tinggal diam. Apalagi kalau yang minta tolong kamu, Intan. Makasih ya Kipli, beneran deh. Kami sangat berterima kasih. Kalau Fadil tahu, mungkin dia bisa tenang dikit. Saya juga. Setidaknya dia juga mikirin saya di luar sini. Udah, sekarang kamu fokus tenangin diri dulu aja dia. Saya jalan sekarang, cari Topik sama Santo. Kita cari cara. Kamu nggak sendiri kok. Hati-hati ya Kipli, jangan sampai ketahuan orang lain. Kalau kamu lagi ngurusin ini, tutup dengan rapat rahasia ini. Tenang aja, Kipli Daglok selalu licin kayak tahu bulat. Ya udah, saya jalan dulu ya. Ya, hati-hati ya. Makasih ya Kipli. Tapi Fadil kemana nih? Dari pagi-pagi buta, nggak pernah kelihatan tuh anak. Lah, perasaan tadi malam dia tidur di samping kamu, Ucok. Apa dia kabur kali ya? Waduh, tolol sih kalau dia berani kabur. Mau kabur lewat mana coba? Di sini tuh ketat. Setiap sisi ada yang jaga 24 jam. Atau dia ngendop ke sel perempuan kali? Kan dia kaburnya tengah malam. Masa sih dia ngelakuin hal bodoh lagi? Udah tahu masuk penjara karena perempuan, ya kali di penjara mau kejar perempuan lagi. Ya, entahlah. Emang Fadil tuh susah ditebak. Gondrong bukan sembarang gondrong. Tapi kok perasaan saya nggak enak ya? Seperti ada yang nggak beres sama Fadil. Buset, kamu kenapa sih datang ngebut-ngebut kayak orang kesetanan aja? Buset, kalian lagi pada santai ya? Ada berita buruk nih. Ada apa sih? Santailah, cerita dulu. Jangan panik duluan. Haha, kamu habis diputusin ya? Mukanya kayak sepatu kehujanan. Bukan, tapi ini soal Fadil dan dia. Hah? Fadil kenapa? Dia kabur? Bukan itu, tapi ternyata dia hamil. Hah? Seriusan? Dia hamil? Iya, dia hamil. Sekarang dia dan Intan mau kalau Fadil tahu ini semua. Tapi gimana caranya? Fadil masih di tahanan. Intan minta tolong sama saya. Dan saya pikir cuman kalian berdua yang bisa bantu sekarang. Gila, ini seperti film drama FTV siang hari. Tapi gimana caranya? Susah tahu buat masuk ke kantor polisi. Jadi gini, saya udah mikir-mikir. Cara paling masuk akal buat komunikasi ke Fadil ya cuma lewat jenguk langsung. Dan itu berarti cuman saya yang bisa. Hah? Lah, kenapa kamu doang yang masuk? Ya, karena si Topik sepupuan sama Fadil. Topik punya alasan kuat buat datang ke kantor polisi. Bilang mau jenguk Fadil. Ya, saya sih bisa. Cuman saya yang paling mungkin. Tapi kenapa? Keluarga saya, terutama ibu sama Om Jack, lagi ngotot banget cari cara biar Fadil bebas. Mereka udah keliling cari pengacara. Tiap hari rapat keluarga isinya strategi hukum. Dan sekarang kalau mereka tahu dia hamil, bisa-bisa mereka drop total. Itu kayak bom baru lagi di tengah masalah lama yang belum selesai. Makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai keluarga kamu tahu duluan. Yang penting sekarang Fadil harus tahu dulu biar dia bisa mikir atau siap-siap. Dan jangan sampai polisi curiga juga kamu masuk ke kantor polisi buat ngasih info secara terang-terangan. Kamu harus selipin kode-kode atau semacamnya. Oke, saya bilang aja ke polisi saya sepupunya, mau jenguk bentar, nanya kabar. Nanti pas udah bareng Fadil, saya kasih kode atau pakai surat gitu biar polisi nggak tahu. Nah, bener tuh. Kalau bisa kamu ngomong langsung aja. Surat atau tulisan itu beresiko sih. Tapi pesannya harus jelas, singkat, tapi bikin Fadil ngerti kondisinya. Jangan sampai dia stres, tapi juga jangan terlalu manis. Nanti malam saya bantu Dea dan Intan susun kalimatnya. Saya pastiin isinya bukan buat drama, tapi buat kekuatan. Dan satu lagi. Apa tuh? Kalau Fadil tahu soal ini, dia pasti bakal mikir keras buat cepet keluar. Tapi bisa aja dia malah nyalahin dirinya sendiri. Kita harus siapin mental Dea juga. Jangan kasih harapan kalau belum ada jalan terang. Iya, tapi setidaknya sekarang Dea nggak sendiri. Kita semua di sini buat bantu, walaupun kita geng Daglok, tapi kita juga manusia, punya hati. Apalagi kalau masalah solidaritas. Ya udah, besok pagi pas jam jenguk saya bakal coba masuk. Doain aja, nggak ada drama tambahan lagi.
Nah, cocok tuh. Kita harus gercep. Kalau ada apa-apa kasih kode lewat WhatsApp grup ya. Sapi liar masuk kota gitu. Apaan sih? Kodenya aneh bener. Ya, biar diramatis sedikit lah. Ini kan operasi rahasia.